Oke, welcome back to my channel teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas tutorial untuk membuat aplikasi Onets atau kepanjangan dari One Touch. Jadi di video sebelumnya kita membahas tentang tutorial membuat mobile Bluetooth yang mana dia pengontrol lampu dengan mode saklar. Jadi kayak mode saklar. Jadi ketika tombol ditekan lalu dilepas, dia akan mengirimkan logika true, dan ketika ditekan lagi dilepas, dia akan mengirimkan logika false. Nah, di Onet ini atau One Touch ini, kita akan membuat aplikasi dengan tombol versi mode sentuh. Jadi ketika ditekan, dia akan mengirimkan logika true, dan ketika dilepas, dia akan mengirimkan logika false. Gitu. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai, ada beberapa software dan hardware yang perlu kita persiapkan. Untuk softwarenya yang pertama yaitu ada Arduino IDE, yang mana nanti difungsikan untuk mengontrol dari Arduino ya teman-teman, untuk memprogram Arduino, modul Bluetooth dan juga modul relaynya. Selanjutnya ada Meet App Inventor. Nah, ini teman-teman tidak perlu install. Jadi teman-teman hanya perlu membuka di Google, lalu ketik saja Meet App Inventor. Nanti dia akan masuk ke halaman kerja dari Meet App Inventor itu sendiri. Selanjutnya ada Meet AI 2 Companion. Nah, ini yang perlu teman-teman install dulu di HP teman-teman masing-masing. Karena Meet AI Companion ini nanti akan difungsikan untuk memonitoring dari hasil pembuatan tampilan dari aplikasi kita, atau juga sebagai bisa dibilang sebagai aplikasi simulator dari pembuatan di Meet App Inventor kita. Jadi tiga software ini, yang pertama ada Arduino, ada Web Meet App Inventor, lalu di HP teman-teman bisa install dulu Meet AI Companion. Oke, kalau sudah, kita lanjut pembahasan di hardware. Nah, di hardware ini kita akan membutuhkan tiga komponen utama. Yang pertama ada Arduino Uno. Arduino Uno ini nanti difungsikan sebagai microcontrollernya, teman-teman. Jadi untuk memprogram nanti akan kita upload di Arduino Uno ini. Selanjutnya ada modul Bluetooth HC05. Nah, modul Bluetooth ini nanti difungsikan sebagai serial komunikasi Bluetooth, teman-teman. Jadi sebagai serial komunikasi antara aplikasi Onet dengan hardware-nya begitu. Dan di sebelah kanan ini ada modul relay 5 volt yang mana nanti kita fungsikan untuk sebagai pengontrol dari output. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengontrol lampu, teman-teman. Nah, untuk skema rangkaian sendiri dari hardware seperti ini, teman-teman. Di sini ada Arduino Uno, ada modul Bluetooth HC05 dan juga ada relay. Nah, di sini karena aku mau mencontohkan untuk dua lampu, 1 2, maka di sini kita persiapkan dua relay, dua modul relay. Bebas mau bisa yang single relay satuan seperti ini atau juga yang relay dua channel langsung begitu, teman-teman. Sama aja. Nah, di sini aku fungsikan project board karena di sini kita membutuhkan banyak pin khususnya di 5 volt dan juga ground. Maka kita menggunakan project board sebagai alat bantu untuk memperbanyak pinnya, teman-teman. Dan teman-teman bisa rangkai seperti ini dari skemanya. Teman-teman bisa hubungkan HC05 VCC ke 5 volt Arduino, ground ke ground Arduino, TX ke pin 11 Arduino, RX ke pin 10 Arduino. Untuk relaynya, teman-teman bisa hubungkan 5 volt ke 5 volt Arduino, ground ke ground Arduino. Untuk tampilan UI UX aplikasi Onet sendiri seperti ini, teman-teman. Jadi nanti kita akan membuat dua screen. Yang pertama yaitu screen dengan tampilan seperti ini. Ada tombol start. Jadi yang mana nanti ketika kita menekan tombol start, maka dia akan masuk di halaman screen 2. Nah, di screen 2 ini nanti pertama kita ada list speaker yang berfungsi untuk menghubungkan dari Bluetooth-nya, teman-teman. Jadi untuk menghubungkan Bluetooth nanti kita fungsikan ini untuk mengaktifkan Bluetooth-nya. Selanjutnya di bawah ini ada dua tombol, yang mana yang sebelah kiri dia tombol 1, sebelah kanan tombol 2. Nah,
Tombol ini ketika kita tekan dan ketika dia aktif maka dia akan berubah menjadi oranye, teman-teman. Lalu ketika kita lepas dia akan kembali seperti semula, yaitu menjadi warna hijau. Begitu. Kita lanjut. Nah, untuk kodenya seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri di PowerPoint yang sudah aku siapkan. Sebelum mulai videonya, teman-teman terlebih dahulu bisa mendownload file project atau source code di deskripsi. Jadi untuk pembuatan aplikasi nanti kita membutuhkan beberapa komponen yang mana sudah aku siapkan. Teman-teman tinggal download saja di link deskripsi. Begitu. Untuk yang pertama, teman-teman bisa buka di Google lalu bisa mengetik lalu ketikkan Meet App Inventor. Nah, lalu teman-teman bisa pilih yang atas sendiri. Akan muncul di halaman Meet App Inventor, teman-teman bisa klik Create Apps. Nah, lalu selanjutnya masuk di halaman login, teman-teman bisa login dengan akun Google masing-masing. Setelah masuk di halaman beranda atau dashboard dari MIT, teman-teman bisa klik New Project. Nah, di project name ini teman-teman bisa namakan contoh Onet. Nah, Onet ini atau OneTouch ini nanti dia akan menjadi nama dari file atau aplikasi teman-teman. Kita oke. Nah, setelah kita oke, kita akan masuk di halaman lembar kerja dari MIT, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa scroll bagian kanan. Teman-teman bisa, untuk yang pertama teman-teman bisa unchecklist dulu show status bar untuk menghilangkan show status bar yang berada di HP teman-teman. Nah, lalu title visible juga dihilangkan saja supaya tidak mengganggu. Selanjutnya teman-teman bisa checklist yang scrollable agar di sini nanti bisa muncul scroll untuk mempermudah kita dalam pembuatan UI dari aplikasi Onet, teman-teman. Oke, kalau sudah, teman-teman bisa fokus dulu kembali ke HP masing-masing, lalu buka Meet AI Companion-nya, teman-teman. Nah, setelah teman-teman buka, teman-teman bisa scan melalui ini, teman-teman. Jadi ada connect. Nah, ini teman-teman pilih yang AI Companion, lalu teman-teman scan dari aplikasinya, teman-teman. Jadi seperti ini, teman-teman, halamannya. Lalu teman-teman bisa scan dengan menekan scan QR code. Nah, dia akan masuk di halaman scan, lalu teman-teman scan barcode yang ada di MIT, teman-teman. Oke, kalau berhasil dia akan menjadi layar putih seperti ini. Nah, ini normal karena di MIT ini kita belum memasukkan komponen-komponennya, teman-teman. Selanjutnya, di halaman ini teman-teman bisa di bagian kanan. Nah, ini ada background image. Teman-teman bisa upload dulu. Oh ya, ini aku reminder lagi bagi teman-teman yang belum mendownload dan mengekstrak file project kita. Teman-teman bisa dulu mendownload lalu mengekstrak link yang ada di deskripsi video ini. Nah, di situ nanti kita akan menggunakan beberapa komponen untuk mempercantik dari tampilan aplikasi Onet kita, teman-teman. Nah, masuk di sini, aku ulangin di bagian background image, teman-teman klik upload file, lalu masuk di ini, teman-teman, Onet. Nah, di screen 1 dulu. Nah, di sini teman-teman bisa pilih yang screen 1, lalu open. Di sini kalau berhasil, maka di tampilan pada HP kita dia akan berubah sesuai dengan gambar yang kita upload. Seperti ini. Sama ya. Oke, selanjutnya kalau sudah, kita bisa ke bagian kiri. Kita bisa ke layout. Nah, kita akan memasukkan kontainer yaitu vertical arrangement. Kita tarik drag ke lembar kerja kita. Nah, di sini teman-teman buat height-nya menjadi fill parent, lalu width-nya menjadi fill parent juga. Nah, kalau sudah di bagian background color, teman-teman buat menjadi transparan atau non. Kita save. Nah, di sini kalau sudah, teman-teman kembali lagi ke bagian kiri. Teman-teman bisa masukkan image. Selanjutnya, teman-teman bisa masukkan button. Nah, ini dia, button.
taruh di bawahnya image dalam satu kontainer ya teman-teman. Nah di sini. Jadi vertikal, di bawahnya ada image dan button. Jangan sampai teman-teman ini berbeda. Nah bagi teman-teman yang misal AI componentnya terputus, teman-teman bisa sambungkan ulang. Oke, masuk kembali ke halaman ini. Nah di sini bagaimana cara membuat agar ini ke tengah teman-teman? Nah caranya teman-teman pilih vertical arrangement yang teman-teman sudah masukkan. Nah, di sini di bagian alik horizontal yang teman-teman bisa rubah ke center. Nah, dia akan berubah ke tengah, teman-teman. Lalu selanjutnya kita masuk dulu ke image. Nah, di image ini teman-teman bisa ke picture bagian kanan appearance, ke picture teman-teman upload yang namanya logo. Nah, ini dia. Oke, kalau sudah. Nah, di sini kan kebesaran ya teman-teman. Nah, ini bisa kita kecilkan dengan cara mengatur di bagian sini, height. Kita coba ke 60, 80. Oke, di tempatku aku kasih contoh ukuran 80 pixel untuk height-nya teman-teman. Nah, misal teman-teman mau berbeda ukuran, tidak apa-apa. Di sini kita sesuaikan dengan selera dari desain masing-masing ya. Nah, kalau sudah di sini kan dia masih di bagian atas ya teman-teman. Sedangkan di bagian di desain kita UI UX-nya itu Onet dia berada di bagian agak ke bawah. Lalu di bawahnya ini ada brand atau sebagai watermark dari hak ciptanya teman-teman. Nah bagaimana caranya agar turun seperti ini? Caranya teman-teman masuk di bagian layout lalu masukkan vertical arrangement. Nah taruh di sini. Lalu taruh di masih dalam satu kontainer ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa atur di bagian height-nya 200. Oke. Di tempatku di bagian height-nya aku rubah ke 200 pixel. Oke, kalau sudah, kita akan memperbaiki dari buttonnya teman-teman. Teman-teman bisa masuk di button, lalu di bagian bawah sini teks teman-teman hapus supaya di sini tulisan teks for button satunya bisa hilang. Nah, kalau sudah teman-teman bisa ke bagian image, lalu teman-teman upload dengan file yang bernama star. Kalau sudah di oke. Nah, oke dia muncul ya teman-teman. Nah, star ini di tampilan kita kan masih sangat besar ya teman-teman. Bagaimana cara mengaturnya? Teman-teman bisa mengatur ukurannya dengan teman-teman klik dulu button 1, lalu di bagian height-nya teman-teman bisa rubah. Untuk bagian button satunya height di ukuran 60 pixel dan width-nya di 200 pixel. Selanjutnya kita akan memisahkan antara onet dengan button 1. Jadi image 1 dengan button akan kita berikan jarak supaya nanti bisa tampilannya seperti ini. Caranya bagaimana? Caranya di bagian layout kita masukkan lagi vertical arrangement, lalu dimasukkan di antara onet dengan button 1. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa atur height-nya. Di tempatku, untuk height-nya dari vertical arrangement yang ketiga itu dengan height-nya 200 pixel. Nah, kalau sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita akan menambahkan brand teman-teman. Nah seperti ini. Kita akan menambahkan watermark hak cipta. Caranya bagaimana? Di bagian kiri teman-teman scroll ke atas. Di user interface teman-teman tambahkan label. Nah teman-teman drag taruh di bawah star. Oke. Kalau sudah di bagian teks ini teman-teman masuk fokus di bagian kanan. Di bagian kanan appearance teman-teman ganti teksnya menjadi nama teman-teman. Nah, di sini aku contohkan Hanif Jazz. Lalu ukurannya akan aku ganti ke 18. Selanjutnya aku buat agar fontnya agak sedikit tebal dengan menceklis font bold. Oke, selanjutnya akan aku rubah warnanya menjadi putih teman-teman supaya terlihat jelas. Nah, seperti ini.
Lalu selanjutnya kita akan memberikan jarak atau menaruh watermark kita atau hak cipta kita seperti ini guys. Jadi agak ke bawah. Caranya sama, di bagian bawah kita ambil container vertical arrangement lalu taruh di bawah star dan atasnya label 1. Nah, di sini kita atur kembali untuk height-nya misal 150. Nah, di sini aku atur untuk height-nya di 170 pixel. Nah, seperti ini. Kalau sudah, screen 1 kita sudah jadi, teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat screen 2 dengan tampilan desain seperti ini sebelah kanan. Kita mulai dari di bagian lembar kerja MIT. Itu di bagian atas terdapat tanda plus, teman-teman. Nah, di tengah sini teman-teman bisa klik lalu oke. Nah, dia akan masuk ke lembar kerja screen 2. Nah, di halaman baru ini sama, di bagian kanan teman-teman bisa unchecklist yang show status bar lalu title visible. Selanjutnya, teman-teman bisa checklist yang scrollable dan dilanjutkan dengan di bagian background image ini teman-teman bisa upload file dengan nama, kita masuk dulu di screen 2. Nah, teman-teman bisa upload dengan file bernama screen 2. Oke. Nah, setelah teman-teman upload untuk screen 2-nya, teman-teman bisa masukkan kontainer di bagian layout, vertical arrangement, sama kita buat height-nya menjadi fill parent, lalu weight-nya menjadi fill parent. Nah, kalau sudah, kita akan merubah warnanya menjadi transparan. Nah, setelah itu, di sini teman-teman bisa masukkan yang pertama image. Oke. Selanjutnya yang kedua ada list speaker. Masukkan di bawahnya image dengan satu kontainer ya teman-teman. Jadi biru seperti ini. Jangan biru yang di bawah ini. Nah, di sini teman-teman lepas. Nah, setelah list speaker teman-teman masukkan label. Nah, setelah itu teman-teman ke bawah karena kita akan membuat seperti ini, dua button. Di bagian layout ini teman-teman masukkan horizontal arrangement. Nah, di horizontal arrangement ini teman-teman buat weight-nya menjadi fill parent. Lalu warnanya kita buat menjadi transparan. Nah, setelah seperti ini teman-teman baru masukkan dua button, teman-teman. 1, 2. Nah, seperti ini. Selanjutnya, bagaimana supaya ini bisa ke tengah, teman-teman? Caranya di bagian ini vertical arrangement, teman-teman bisa masuk di bagian alik horizontal buat menjadi center. Nah, sama untuk yang ini horizontal arrangementnya, kita buat alik horizontalnya menjadi center. Nah, maka dia semua komponennya akan menjadi rata tengah, teman-teman. Nah, di image 1 ini teman-teman bisa ke bagian picture, lalu teman-teman pilih yang logo. Karena di screen 1 kita sudah upload logo, maka kita tinggal pakai untuk yang screen 2. Lalu oke. Nah, di sini pada tampilan masih besar ya teman-teman. Nah, bagaimana biar kecil, biar sesuai dengan desain kita seperti ini. Sorry teman-teman, karena desain kita ini di pojok kanan, jadi kita perlu menambahkan satu kontainer lagi teman-teman. Jadi kita masukkan dulu ke bagian layout, kita masukkan yang horizontal arrangement. Lalu taruh di atas sendiri, masih satu kontainer dengan vertikal. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu di bagian ini height-nya kita rubah ke fill parent. Oh, sorry. Lalu di bagian horizontal ini white-nya kita rubah ke fill parent. Nah, kalau sudah kita rubah warnanya ke transparan.
Selanjutnya baru di image ini kita masukkan di horizontal arrangement. Nah, kalau sudah di horizontal arrangement ini kita buat menjadi left. Oke, benar. Lalu kita rubah ukurannya supaya tidak terlalu besar. 50. Nah, di sini kan masih belum rapi ya, teman-teman. Nah, bagaimana cara merapikannya? Caranya, teman-teman masuk di bagian layout, lalu di bagian sini teman-teman bisa pakai mau horizontal atau vertikal. Di sini aku contohkan pakai vertikal. Lalu aku taruh di sini, teman-teman. Jadi biru masih dalam satu kontainer dari vertical arrangement yang ini. Nih, karena ini keluar nih, ini keluar dari kontainer. Nah, ini masuk. Nah, masuk di bagian sini. Lalu teman-teman bisa atur height-nya misal 30. Lalu kita tambahkan lagi layout vertical arrangement. Kita taruh di sini, teman-teman. Masuk di kontainernya dari horizontal arrangement. Nah, di sini kita rubah height-nya menjadi coba ke 30. Oke, di sini untuk height-nya 30. Oke, sudah. Kalau sudah, kita bisa lanjut ke list speaker-nya, teman-teman. Kita pilih list speaker 1, lalu di bagian appearance kita hapus dulu teksnya. Lalu di bagian image kita upload nih Bluetooth dengan kondisi B. Oke, muncul ya teman-teman, Bluetooth kondisi B. Nah, di sini ukurannya masih terlalu besar. Bagaimana cara mengecilkannya? Caranya kita atur juga di bagian height dan weight-nya. Di sini aku coba atur ke ukuran di list speaker 1 di height-nya punyaku 130 pixel dengan weight-nya sama 130 pixel. Nah, untuk ukurannya bebas, teman-teman mau seberapa besarnya teman-teman bisa atur sendiri di bagian height dan weight-nya. Oke, kalau sudah, teman-teman bisa fokus lagi di bagian image. Nah, di sini kita akan rubah image-nya ke kondisi Bluetooth A. Kenapa? Karena ketika kita membuka aplikasi, maka kita yang kita inginkan itu kondisi masih mati, teman-teman, atau belum terhubung. Nah, belum terhubung itu dia warnanya masih hijau. Maka di sini kita kembalikan dulu ke kondisi awal. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita akan merapikan buat Bluetooth-nya agar dia agak ke bawah, teman-teman, tidak terlalu atas mepet dengan tulisan ONET. Caranya di bagian layout sebelah kiri, teman-teman masukkan vertical arrangement, taruh di atas dari Bluetooth-nya. Nah, kalau sudah teman-teman bisa setting untuk height-nya, untuk weight-nya misal. Nah, di sini untuk vertical arrangement-nya aku rubah height-nya menjadi 50 pixel. Selanjutnya kita akan ke label, teman-teman. Nah, jadi setelah list speaker sudah, kita masuk di bagian label. Nah, di sini di bagian appearance teman-teman bisa hapus teksnya, ganti dengan keterangan ketika Bluetooth belum terhubung. Di sini aku contohkan dengan tulisan disconnected. Nah, kalau sudah, di sini aku mau merubah ukurannya supaya agak lebih besar. Aku rubah ke 18. Lalu aku buat font bold supaya fontnya terlihat lebih tebal. Nah, kalau sudah, kita akan menurunkan tulisan disconnected supaya tidak terlalu bawah dari logo Bluetooth, teman-teman. Caranya sama, di bagian layout teman-teman bisa gunakan vertical arrangement, lalu taruh di atas dari tulisan disconnected. Setelah itu, teman-teman bisa atur height-nya menjadi misal 100. Nah, di sini untuk height-nya aku rubah ke 120, teman-teman. Nah, untuk labelnya aku kasih jarak di vertical arrangement 120 pixel untuk height-nya. Selanjutnya kita masuk di button 1, teman-teman. Nah, di button 1 ke bagian kanan appearance, teman-teman bisa hapus dulu teksnya. Lalu kalau sudah, teman-teman bisa upload image dengan logo dengan file keterangan
lampu 1B. Oke. Setelah itu teman-teman bisa rubah ke upload lagi di bagian image. Teman-teman pilih yang lampu 1A. Nah, ini. Oke, kalau sudah di sini untuk height-nya 120. Width-nya juga sama 120. Lalu masuk di bagian button 2, kita lakukan hal yang sama seperti button 1. Di bagian teks kita hapus. Lalu di bagian image kita upload yang pertama kondisi lampu 2B, sorry. Lalu dilanjutkan upload untuk yang 2A. Nah, seperti ini. Lalu kita samakan untuk ukurannya. Di sini height-nya aku rubah ke 140. Width-nya 140. Oke, lalu di button 1 aku samakan lagi. Aku samakan juga supaya lebih cantik. Height-nya 140, width-nya 140. Oke, nah muncul ya. Jadi, teman-teman, nah selanjutnya kita akan memberikan jarak supaya antara disconnect dan juga button 1 dan 2 itu ada jaraknya, teman-teman. Caranya, teman-teman bisa masuk di bagian layout vertikal horizontal, teman-teman drag taruh di bawah disconnected. Nah, di sini teman-teman coba atur height-nya, di sini aku coba ke 20. Oke. Lalu di bagian sini layout, teman-teman tarik lagi vertical arrangement ke tengah-tengah antara tombol 1 dan 2. Nah, di sini untuk width-nya aku atur di 20 pixel. Nah, seperti ini. Oke, selamat buat teman-teman. Kita sudah selesai untuk mendesain tampilan dari screen 1 dan juga screen 2 ONET-nya, teman-teman. Selanjutnya, kita akan masuk di bagian backend atau kita akan memprogram supaya tombol dari setiap screen ini bisa berfungsi. Caranya bagaimana? Jadi teman-teman, di pojok kanan ini dia ada dua kotak dengan tulisan designer dan juga block. Nah, di bagian designer ini dia berfungsi untuk mendesain dari front end aplikasinya, teman-teman. Lalu di bagian blocks ini dia bisa dibilang untuk mendesain dari back end aplikasinya. Nah, kita masuk di bagian block. Lalu kita akan dibawa ke lembar kerja pembuatan back end dari MIT. Nah, di sini kita masuk dulu ke screen 1. Nah, di screen 1 ini yang pertama kita bisa pilih dulu button 1. Nah, setelah itu teman-teman bisa pilih yang when do button 1 klik. Kalau sudah, teman-teman bisa scroll ke atas, masuk di bagian control. Teman-teman pilih yang open another screen name. Teman-teman klik, tempelkan di button 1. Nah, jadi MIT ini dia adalah pembuat aplikasi berbasis search kodenya block, teman-teman. Jadi kayak kita tinggal menyusun puzzle saja dengan logika yang ingin kita mau. Nah, di sini kita akan memfungsikan tombol start ini ketika kita klik, maka dia akan masuk di screen 2. Nah, berarti di sini open another screen name, screen satunya kita rubah ke screen 2. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa kembali ke HP, lalu teman-teman bisa coba simulasikan hasil dari pembuatan backend screen satunya. Teman-teman klik start. Nah, dia akan masuk ke halaman screen 2. Nah, kita lanjutkan di screen 2 ini. Teman-teman bisa masuk dulu ke list speaker 1. Nah, lalu teman-teman bisa pilih yang when list speaker 1 before picking do. Teman-teman drag ke lembar kerja. Nah, selanjutnya teman-teman bisa masuk lagi di list speaker 1. Teman-teman bisa pilih yang set list speaker 1 element 2. Nah, di sini teman-teman masuk di teman-teman. Kita ada yang ketinggalan. Kita kembali lagi ke designer. Nah, di sini kita belum menginputkan konektivitas Bluetooth-nya. Caranya bagaimana? Di bagian kiri, teman-teman scroll ke bawah. Ada yang namanya connectivity. Nah, di sini teman-teman bisa drag yang Bluetooth client.
drag ke lembar kerja dari aplikasi kita. Nah, kalau dia sudah masuk, maka di bagian bawah ini ada keterangan non-visible component, yaitu Bluetooth Client 1. Oke, kita lanjutkan di bagian blok. Nah, teman-teman bisa pilih. Nah, di sini teman-teman masuk di Bluetooth Client 1, lalu pilih yang Bluetooth Client 1 address name. Nah, teman-teman masukkan di sini. Oke, kalau sudah, teman-teman masuk lagi di list speaker 1. Setelah itu teman-teman bisa pilih yang tadi before picking, lalu sekarang kita gunakan yang after picking. Teman-teman klik, masukkan. Nah, di sini teman-teman masuk ke bagian atas, di control teman-teman pilih yang if then else. Lalu teman-teman drag masukkan di after picking. Nah, setelah itu teman-teman bisa masuk di Bluetooth Client 1. Teman-teman pilih yang Bluetooth Client 1 connect address. Masukkan di if. Setelah itu teman-teman masuk ke list speaker 1. Pilih yang selection. Nah, ini dia. List speaker 1 selection. Teman-teman pilih, masukkan di connect address. Oke, kalau sudah teman-teman masuk di list speaker 1, teman-teman bisa pilih yang set list speaker 1 image. Nah, ini. Masuk ke bagian then. Lalu di bagian image ini teman-teman rubah ke kondisi Bluetooth ketika menyala, yaitu kondisi Bluetooth B. Kalau sudah, teman-teman masuk di label 1. Nah, di sini teman-teman pilih yang set label 1 text to. Nah, sini. Lalu di bagian kiri scroll ke atas, di sini ada teks, teman-teman masukkan teks kosong. Lalu diisi dengan tulisan ketika kondisi terhubung. Kalau tadi punyaku waktu belum terhubung disconnect, maka di sini aku tulis connected. Nah, seperti ini. Lalu akan aku rubah kondisinya, jadi ketika dia sudah terhubung, Bluetooth sudah terhubung, maka tulisannya berubah jadi connected dengan berubah warna. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa masuk di label 1, pilih yang text color. Nih, set label 1 text color tuh. Nah, selanjutnya di bagian atas kiri, di sini ada color. Teman-teman pilih, aku coba warna hijau, teman-teman. Aku rubah agar agak hijau tua. Oke. Jadi ketika Bluetooth sudah terhubung, maka dia akan merubah kondisi yang tadinya image gambar Bluetooth A berubah jadi Bluetooth B. Lalu di label 1 yang tadi tulisannya disconnected berubah menjadi connect dengan tulisan berwarna hijau. Oke, nah, kalau sudah, kita lanjutkan. Masuk di Bluetooth 1. Nah, kita pilih yang call Bluetooth Client 1 disconnect. Jadi, gimana nanti ketika kondisi Bluetooth-nya tidak terhubung? Nah, selanjutnya teman-teman bisa copy 3 set ini dengan cara menduplikat, tempel di bagian bawah sini. Nah, kalau sudah, kita rubah dulu. Untuk Bluetooth B-nya kita rubah ke kondisi Bluetooth A. Lalu di sini kita kembalikan ke tulisan keterangan menjadi disconnected. Lalu warnanya kita kembalikan ke hitam, atau boleh kalau mau merah juga nggak apa-apa. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita masuk di bagian button 1. Nah, di sini button 1 teman-teman bisa pilih yang when button 1 touchdown to. Nah, di sini kita drag ke bawah. Kelihatan ya? Nah, touchdown. Nah, di sini teman-teman pilih lagi button 1. Teman-teman bisa pilih yang set button 1 image. Nah, ini masukkan ke sini. Lalu kita rubah image-nya menjadi dia ketika kita tekan berarti kondisi nyala, berarti lampu 1B. Nah, kalau sudah teman-teman bisa masuk di Bluetooth Client 1, pilih yang send text tag. Masuk di sini, tempelkan. Lalu di bagian teks teman-teman bisa masukkan yang teks kosong isi dengan huruf A besar. Nah, kalau sudah, teman-teman masuk lagi di button 1, teman-teman bisa milih yang when button 1 touch up. Nah, jadi ketika tombolnya kita tekan bagaimana? Nah, teman-teman bisa duplikat dua ini.
Lalu di bagian set button 1 image kita rubah kondisinya menjadi lampu 1A. Dengan syntax di Bluetooth client-nya kita rubah jadi A kecil. Nah, kalau sudah, kita bisa menduplikat dua logika ini untuk button 2-nya, teman-teman. Kita duplikat. Nah, setelah itu teman-teman bisa rubah button satunya menjadi button 2. Set button satunya jadi button 2. Lalu di bagian image-nya kita rubah ke lampu 2B. Di sini kita ganti B besar. Lalu di sini rubah jadi lampu 2A. Ini menjadi B kecil. Kalau sudah, backend kita sudah selesai, teman-teman. Selanjutnya kita akan mengupload dari logo iconnya. Caranya bagaimana? Kita masuk dulu di bagian designer. Nah, di sini teman-teman ada roda gerigi di samping logo bumi ini. Teman-teman bisa klik. Lalu di bagian bawah ada yang namanya icon. Nah, di sini teman-teman bisa upload iconnya di file folder icon. Nah, di sini. Nah, kalau dia sudah terupload, maka di sini akan ada tulisan icon. Selanjutnya teman-teman, kita bisa mendownload aplikasi yang sudah kita buat. Caranya bagaimana? Jadi di MIT dari teman-teman bisa di close dulu. Ini itu bisa kita close dulu. Lalu kita buka kembali MIT-nya. Di bagian di MIT itu ada namanya build, teman-teman klik. Nah, di sini pilih yang Android APK. Oke, sambil menunggu teman-teman, bisa buka kembali MIT Meet AI Companion-nya di HP teman-teman. Lalu teman-teman bisa scan QR kode kembali. Nah, di sini akan muncul barcode. Ini ada dua opsi. Yang pertama, dia akan mendownload langsung di tempat kita membuatnya. Bisa di laptop atau di PC. Nah, untuk scan kode ini teman-teman bisa menggunakan dari Meet AI Companion tadi, teman-teman. Dengan cara scan barcode yang ada di layar. Nah, nanti dia akan mendownload secara otomatis. Nah, kalau di HP teman-teman ada notif minta izin, teman-teman izinkan saja, tidak apa-apa. Untuk aplikasi kita aman kok, guys. Jadi tenang saja. Oke, teman-teman. Ini di tempatku sudah berhasil untuk install. Nah, selanjutnya kita akan fokus untuk merancang hardware-nya, teman-teman. Nah, untuk hardware-nya sama seperti yang udah aku sampaikan tadi di awal. Kita akan merancang dengan skema seperti ini. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa buka dari file programnya. Aku juga sudah menyiapkan di file folder onNet. Kita buka dulu. Nah, di sini ada file-file program. Teman-teman bisa buka Arduino-nya, programnya. Kalau sudah, teman-teman bisa upload dengan cara tools, lalu pastikan untuk boardnya Arduino Uno, karena kita menggunakan Arduino Uno. Lalu di bagian portnya pastikan terdeteksi ya, teman-teman. Tidak harus COM6, yang penting COM yang terbaca Arduino dengan device teman-teman. Kalau sudah, teman-teman bisa klik upload di bagian atas ini, teman-teman. Ada gambar arah panah kanan, teman-teman klik. Maka dia akan mengupload program. Oke, sambil menunggu, aku tinjau kembali ya, teman-teman. Oke, sambil menunggu proses uploading, aku tinjau kembali. Di sini kita menggunakan Bluetooth HC05 dengan pendeklarasian pin 11 terhubung dengan teks HC05 dan pin 10 Arduino terhubung dengan RX modul Bluetooth-nya, teman-teman. Lalu ada kondisi lampu atau relay yang masuk di pin 3. Lalu nah, di sini pin 11 itu dia tersambung dengan TX dari Bluetooth. Pin 10 Arduino dia tersambung dengan RX dari Bluetooth. Nah, untuk relay sendiri kita akan menggunakan pin 3, lalu relay 2-nya di pin 4. Oke, untuk upload programnya sudah berhasil, ada keterangan done uploading. Nah, selanjutnya kita bisa fokus ke aplikasi onNet kita dan juga hardware-nya, teman-teman. Caranya bagaimana, teman-teman? Nah, caranya untuk langkah pertama. Jadi untuk langkah pertama, teman-teman bisa buka dulu aplikasi onNet-nya yang sudah kita buat. Lalu di sini kelihatan ya,
Kelihatan? Nah, lalu di sini teman-teman hubungkan dulu Bluetooth-nya. Kita akan menyambungkan Bluetooth HC05 ke HP kita. Nah, di sini ada perangkat Bluetooth baru HC05. Kita sambungkan dulu. Nah, perlu dicatat ya teman-teman, dalam proses penghubungan Bluetooth ini, pastikan ketika kita mau menghubungkan HC05-nya ada keluar masukkan kode PIN. Nah, di sini kita bisa ketikkan 1 2 3 4. Nah, mungkin nanti akan ada beberapa kendala ketika teman-teman mau menghubungkan HC05 itu, dia secara otomatis langsung masuk tanpa ada proses buat masukkan PIN. Nah, itu kemungkinan besar nanti akan ada kendala ketika menggunakan ONET-nya. Jadi dia tuh bisa dibilang belum secara resmi terhubung dengan perangkat kita teman-teman. Atau secara sistem itu dari sistem HP kita melewati atau men-skip proses dari penghubungan HC05. Begitu. Nah, pastikan nanti ketika teman-teman mau menghubungkan HC05-nya itu sampai muncul proses masukkan PIN 1 2 3 4. Oke, kalau sudah teman-teman bisa masuk kembali di aplikasi ONET kita. Nah, di sini sebentar aku colokkan dulu ya. Kita kembali ke aplikasi kita, lalu kita tekan start. Nah, di sini kita hubungkan dulu Bluetooth dengan aplikasi ONET kita. Kita tekan list speaker Bluetooth, lalu kita pilih yang HC05. Nah, ketika terhubung maka warna dari logo Bluetooth kita akan berubah menjadi oranye sesuai dengan apa yang kita desain tadi, teman-teman. Nah, baru kita bisa mengontrol dua lampu yang ingin kita kontrol seperti ini. Jadi ketika kita tekan, maka tombol akan berubah menjadi warna oranye dengan kondisi lampu akan menyala. Dan ketika kita lepas, dia akan mati. Nah, ini jadi bagaimana teman-teman, apakah ada yang ketinggalan? Ya, semoga enggak ya. Jadi ini ONET ini dia atau kepanjangannya dari one touch. Jadi ketika dia ditekan, maka dia akan mengirimkan logika true. Ketika kita lepas, dia akan mengirimkan logika false sehingga lampu mati. Nah, biasanya dalam pengaplikasian touch mode ini paling sering digunakan untuk kontrol seperti mobil remote, teman-teman. Jadi mobil remote kan dia ketika disentuh dia gerak, ketika dilepas dia mati kan. Nah, biasanya kebanyakan dari touch mode ini dia difungsikan untuk kesana. Nah, apa mungkin next time kita juga belajar buat kesana, guys. Kita akan belajar bersama untuk membuat dari mobil remote. Ya, apakah setuju? Mungkin next video lah kita coba-coba untuk membuat itu. Oke teman-teman, mungkin sekian video tutorial project hari ini. Next kita akan belajar untuk membuat aplikasi voice up, yaitu aplikasi mengontrol relay dengan perintah suara, teman-teman. Dan jangan lupa untuk terus simak video-video tutorialku di channel Hanif Jazz. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah support dan selalu mendukung dalam pengembangan channel ini. Oke, see you next time dan see you the next video, guys. Hahaha.